Halo bestinya Ketani. Besti, polemik dugaan perselingkuhan yang dilaporkan Mawa kepada diduga Inara Rusli hingga hari ini memang belum membuat Inara Rusli buka suara. Hal itu pun menjadi banyak pertanyaan lantaran belum adanya klarifikasi resmi dari pihak Inara. Dan di tengah polemik dugaan tudingan yang mengarah kepadanya terkait dugaan perselingkuhan dengan seorang laki-laki beristri, kini justru merebak isu kalau Inara telah menikah dengan laki-laki tersebut, Besti. Hal itu pun seraya menjadi babak baru dalam ramainya dugaan kasus yang kini menyorot nama mantan istri musisi Virgon itu. Lantaran terkait isu nikah siri setelah Inara dilaporkan oleh istri sah dari Insanul Fahmi. Diduga tiba-tiba menyeruak dan Inara pun belum angkat suara secara langsung terkait isu tersebut. Sementara itu, Rasman Arif Nasution dalam wawancaranya dengan tim Ray Band Entertainment justru siap membantu Inara lantaran ia menduga Inara bisa lolos dari jeratan hukum yang kini dilaporkan Mawal, sang istri sah dari Insanul Fahmi atau Insan. Karena mungkin Inara tidak mengetahui kalau Insan diduga saat menikahinya tidak berterus terang perihal statusnya yang bukan seorang laki-laki lajang. Bahkan Rasman pun berpendapat Inara justru bisa saja melaporkan balik pihak laki-laki dengan pasal penipuan. Kalau mereka sudah pernah menikah dan atau sudah menikah, maka si pengusaha ini tidak dapat dituntut. Tidak dapat dituntut oleh istrinya kalau dia sudah menikah. Kalau secara agama sudah sah menjadi istri dari si laki-laki, maka tidak ada alasan hukum untuk melaporkan. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah si laki-laki ini jujur pada dirinya? Apakah dia mengaku kepada IR sebagai seorang single? Itu dulu. Atau dia mengaku bahwa dia punya istri. Kalau dia mengaku sebagai seorang single, artinya dia berbohong kepada IR. Nah, IR tidak bisa dipersalahkan dalam persoalan ini. Nah, lalu kemudian, kalau misalnya si pengusaha ini atau si laki-laki ini tidak memberitahu kepada istrinya, kemudian terjadi hubungan, bahkan pernikahan pun tidak dia beritahu, maka yang harus diproses secara hukum adalah si laki-laki. Penipuan. Saya ditipu gitu. Dia membujuk rayu untuk kepentingan pribadi dari si laki-laki. Nah, jadi ini kan aktornya siapa sebenarnya? Aktornya kan si laki-laki ini, bukan IR. Apalagi tadi keterangan dari teman saya itu bahwa ya IR ini selama ini orangnya memang sudah ngaji dan lain sebagainya, apalagi mereka bertemu di pengajian. Nah, dan IR itu memperkenalkan kepada si teman kita di pengajian itu, temannya mereka. Kita lihat dari kasus ini, siapa yang dipersalahkan? Yang dipersalahkan adalah si laki-laki itu. Saya bersimpati sekali terhadap IR. Dan dia down. Kenapa? Karena yang terbayang di pikiran IR adalah si laki-laki ini seorang single. Dan ketika saya lihat wawancara dia di salah satu TV swasta, juga dia mengatakan bahwa ini lebih muda dari dia dan single. Nah, si laki-laki ini yang tidak jujur. Nah, jadi kalau misalnya dilaporkan ke polisi, maka yang paling bertanggung jawab adalah si laki-laki. Tetapi dalam konteks rumusan hukum hari ini, kalau dua-dua dilaporkan, dapat dibuktikan misalnya IR sudah tahu kalau dia punya suami, dan mereka belum menikah, tidak juga diberitahu kalaupun misalnya ini kepada istrinya si laki-laki, maka dua-duanya bisa diproses secara hukum. Tapi dalam konteks yang saya lihat hari ini, maka yang paling bertanggung jawab adalah si laki. Jadi kalau dia mau dikenakan, ya menghilangkan asal-usul pernikahan atau perkawinan. Di situ kenanya dia. Jangan
masukkan pasal perzinahan. Tapi kalau Tetapi kalau ingin menghukum dua-duanya, IR ya tentu dia boleh laporkan. Tapi kalau IR mengatakan pernikahannya sudah terjadi, ada saksi yang berbohong dari si laki-laki, ya si IR-nya pasti lolos. Begitu. IR-nya tapi bisa melaporkan suaminya tersebut gak atas dugaan penipuan? Bisa lah, Bisa. bisa sekali. Jadi cara yang paling elegan adalah IR melaporkan si laki-laki ini. Bisa. Nah, dia apa namanya? Dia korban dari bujuk rayu. Ya, isu pernikahan siri antara diduga Inara Rusli dengan Insan suami dari Mawa memang tengah menyeruak dan dikabarkan terjadi bulan September. Dan hal itu pun juga diketahui oleh Rasman melalui kabar yang diduga didapat dari kenalannya Besti. Hal tersebut pun menjadi sorotan lantaran dalam podcastnya bersama Densu, Mawa istri sah dari Fahmi mengaku dalam bukti video CCTV yang ia miliki atas dugaan perselingkuhan, di mana video tersebut diduga merupakan video dewasa antara suaminya dengan diduga IR terjadi bulan Agustus, sehingga warganet pun banyak mempertanyakan dugaan nikah siri yang terjadi bulan September. Di sisi lain, Eva Manurung, mantan mertua Virgaun, juga diduga heran kalau emang sudah menikah, apakah istri sah tidak mengetahui, hingga akhirnya menjadi laporan terhadap IR dan suaminya. Terlebih dugaan video CCTV yang disebut-sebut Mawa merupakan bukti kuatnya dalam melaporkan IR dan suaminya itu terjadi bulan Agustus, dan dugaan pernikahan siri Inara diisukan bulan September. Lalu bagaimana dengan tanggapan Virgon atas apa yang kini tengah ramai di media terkait Inara? Terlebih diduga video CCTV tersebut juga diduga terjadi di kediaman Inara yang juga merupakan rumah Virgon, mantan suami Inara. Kalau info yang saya dapat tuh Agustus. Agustus kenalan, nikahnya September. Bertemunya dengan si teman kita di pengajian itu Oktober. Oh, iya. Di Medan nikahnya berarti, Bang? Saya nggak tahu kalau tempatnya. Saya nggak tahu kalau itu memang apa ya, sudah nikah, ya kan? Kenapa istrinya kayak begitu gitu loh? Jangan bilang apa namanya ada yang ngerjain atau apa, nggak mungkin. Karena yang kita lihat itu sampai istrinya bisa datang ke Jakarta laporan gitu sih. Betul dia udah nikah sah itu ya nggak apa-apa, bagus ya kan, malah gini. Tapi apakah kalau memang dia sudah menikah si istri nggak tahu sampai panas dan melapor? Cucu. Saya nggak peduli ya mau nikah 3 kali, mau nggak nikah atau mau apa, saya nggak peduli. Karena itu bukan ininya saya, skopnya saya lagi, bukan bagian dari kehidupan saya, ya kan. Bagian dari kehidupan saya adalah cucu saya yang 3 itu. Gitu. Katanya udah 5 bulan nggak ketemu cucu itu kan? Betul. Saya datang tuh pagi, ngeliat cucu. Jadi pembantu bilang saya mau ke situ, saya mau lihat cucu. Pagi, lalu kemudian sekitar jam berapa ya? Jam 2-an gitu deh. Ya kan? Iya. CCTV dilihatkan itu maksudnya lokasinya itu ada di Rumah Virgon. Rumah Virgon. Rumahnya berarti atas nama Virgon ya, Bang? Iya. Maksudnya saya mau menuduh orang, saya susah ngomong kayak gitu ya kan. Karena kita nggak paham, nggak ngerti kan gitu. Di rumah itu kan memang CCTV dulu kan waktu masih suami istri bisa dibuka. oh gitu. Ada dari telepon. Dari HP gitu. Dari HP. Apakah itu apa gimana aku nggak ngerti juga. Tapi artinya maksudnya sorry Virgon nggak tahu menahu tentang CCTV itu ya? Nggak tahu.
Saya juga nggak ngerti itu. Memang di rumah Virgon itu. Kalau ini sih ya, mungkin kan. Iya gitu. Jatuhnya ini karma nggak sih, Mas? Walau biar Tuhan yang jawab. Aku nggak bisa ngomong apa-apa dan nggak mau ngejudge orang. Ya kan, sampai detik ini juga aku serak kayak mimpi di siang bolong aku. Hah, bener nggak sih gitu tuh nggak? Artinya menjunjung tinggi kehormatan manusia. Itu salah satu bentuk sindiran untuk terhadap Inara atau gimana sih? Apa katanya? Pikul dua apa? Nicole Dwyer menjunjung tinggi kehormatan manusia. Yang Besti perihal lokasi terkait video CCTV yang disebut Mawa istri sah dari Fahmi memang masih jadi tanda tanya. Bahkan kini diduga masih simpang siur karena ada yang menduga terjadi di kediaman Inara, namun ada juga yang menduga terjadi di rumah Insan yang di Jakarta. Namun atas hal tersebut Rasman justru menduga jika terjadi di rumah Insan yang laki-laki, di mana Inara pernah disebut tertawa dalam video CCTV yang ia miliki. Rasman menduga hal tersebut karena memang keduanya sudah menikah. M, istrinya si laki-laki ini, bahwa mereka tuh happy-happy aja, ketawa-ketawa ya. Mungkin dia merasa bahwa ini suami gua, dia nggak ada istri atau single di sini, mantan atau duda dan lain sebagainya. Tapi Sehingga kalau dia dengan kalau dia punya istri, saya yakin nggak berani dia dalam rumah atau tempat tinggal yang di Jakarta, yang tempat tinggal ini misalnya juga rumah tinggal dia bersama dengan istrinya, kalau istrinya datang dari Medan, itu nggak mungkin juga kan, si laki-laki ini kan punya duit. Tadi sempat diskusi saya dengan si teman saya ini yang ya orang yang ketemu pengajian dengan si IR ini juga mengatakan, Bang, kalau dia misalnya kenapa di rumah, ya karena dia mungkin menjelaskan dia istrinya, kalau di hotel dia aman kan, tidak ada CCTV. Nah itu membuktikan bahwa si IR ini yang dia tahu ini milik dia sendiri. Kalaupun ini sudah beristri, mungkin dia bercerai, mungkin begitu. Jadi problem awal kan yang dilaporkan itu kan pasal perselingkuhan atau perzinahan kan. iya, Nah maksud perzinahan, saya udah bilang perselingkuhan nggak ada. Perzinahan, kalau perzinahan dalam konteks hukum Islam, bicara hukum Islam ya, karena istrinya ini kan bercadar, mereka ini juga ikut pengajian, itu nggak gampang, tidak gampang membuktikan itu. Kalaupun ada CCTV, apakah di kamar itu CCTV? Kalau mereka melakukan perbuatan di dalam kamar, apakah dia lihat di kamar itu melalui CCTV? Saya yakin kamar tidak ada CCTV, tapi di ruang tamu mungkin ada CCTV. Apakah di ruang tamu mereka melakukan itu? Kita lihat dulu. Kalau di dalam ruang tamu melakukan hubungan badan, mungkin bisa dipastikan itu mereka. Tapi kalau keluar kamar kemudian pakai handuk, belum tentu juga mereka melakukannya. Kalau dia punya istri. berarti pasal Tentu yang dia punya, bentar, tentu dia punya fakta. Fakta contoh, dia punya manajer, dia punya asisten, dia punya keluarga. Nah, tentu dia juga sudah bercerita kepada keluarganya bahwa si laki-laki ini single. Makanya dia mau menikah, makanya dia mau berhubungan badan kalau mereka sudah menikah. Nah, tapi kalau ternyata belakangan dia tahu bahwa ini belum menikah, terus siapa yang harus dipersalahkan? Ya si laki-laki itu. Itu yang harus diproses secara hukum. Jadi, tapi jangan lupa, si M ini, si istrinya ini, ingat bahwa yang paling bertanggung jawab dalam hukum adalah si laki-laki. Begitu. Tapi menurut saya, kenapa langsung lapor polisi? Kenapa nggak tabayun dulu? Tabayun itu kan tanya dulu baik-baik kan, jangan langsung diledakin gitu loh. Nah, tapi barangkali itu. Sehingga sekarang IR ini kan stres. Dia dulu mengeluhkan karena suaminya diduga berselingkuh. Nah, sekarang dia melakukan hal yang sama. Itulah yang dihantam oleh netizen kan. berarti Itu tadi. teman abang itu mengetahui semua hubungan Ya, IR dengan suaminya tersebut yang nikah siri itu, iya. um, Ihsan itu ya.
Iya, dia juga sesalkan. Dia juga sesalkan. Kalau dia berbohong, Bang, kenapa masih dalam rumah di bawah? Bang, kapan sih Bang terjadinya pernikahan Siri itu Bang? Kalau info yang saya dapat tuh Agustus. Oh, Agustus kenalan, nikahnya September. Bertemunya dengan si teman kita di pengajian itu Oktober. oh, iya iya. Di Medan nikahnya berarti Bang. Saya nggak tahu kalau tempatnya. Ya, perihal kabar pernikahan siri antara Inara dan Insanul Fahmi, suami dari Mawa, memang semakin menjadi sorotan di tengah laporan kepolisian yang telah dilaporkan Mawa atas dugaan perselingkuhan. Namun, apakah pernikahan siri itu terjadi karena IR tidak mengetahui Insan telah beristri atau tidak? Juga tengah menjadi pertanyaan bagi sang istri ketika ia mengisi sebagai bintang tamu di podcast Densu Besti. Namun, diduga terkait tersebut, baru-baru ini Mawa dalam story Instagramnya terlihat mengunggah dugaan rekaman suara percakapan dirinya dengan sang suami terkait poligami, di mana ia kembali mempertanyakan dalam sebuah caption dari dugaan rekaman percakapan yang ia unggah tersebut. Definisi sayangkah ini? Nah, kalau Rasman dalam wawancaranya menyebut bersimpati pada Inara karena jadi syok atas dugaan yang kini tengah mengarah pada Inara, Mawa dalam unggahan story Instagramnya terlihat tak kuasa menahan pecah tangisnya dalam mobil. Meski sebelumnya berusaha kuat sambil jogging di luar, namun ketika masuk mobil, Mawa pun tak kuasa menahan hingga ia pun menangis Besti. Bahkan dalam laman Instagramnya ia terlihat memeluk dirinya dan menyemangati diri dan para wanita lain. Serta dalam unggahan lainnya seraya tak kuat, ia mengunggah momen memeluk sang anak sambil memberi caption, "Peluk sebentar boleh?" Antara suami aku tuh yang memang nggak mengakuin istrinya itu ada di kehidupan dia, atau mungkin ya si kakak itu udah tahu tapi memang mau masuk aja nih, karena terakhir kata-kata dia itu bilang sama aku, akan kupastikan kalau emang kami berjodoh tapi bukan dalam keadaan suami orang. Berdua kita jalanin ini sesuai koridor yang masih bisa kita kontrol. Yang mau nyandil juga, kalau di sini masih kalian sudah bisa diskusi, oke ini aturan mainnya seperti ini aturan mainnya seperti ini, caranya seperti ini. Untuk dalam keluarga artian poligami itu harus ada kaitannya dengan keluarga. Gak ada urusan, artinya pun gak ada urusan sama ayang. Abang mau nikah aja bisa, gak ada dosa sama abang, harusnya bisa. Jadi kalau misalnya Mas dia kasih review diam-diam Bisa, cuman karena abang respect sama yang karena abang sayang sama yang abang ngomong, jawab langsung. Pikir kalau kita mau jalanin adopsinya, kalau mau dikat juga, tapi dulunya ada konsekuensinya. Gak usah langsung dijawab sekarang, nanti malam kita soal istri. Ya udah Besti, kita lihat aja nanti kelanjutannya, berharap yang terbaik untuk semua pihak. Apalagi hingga kini Inara yang diduga telah dituding juga belum memberikan klarifikasi atas apa yang terjadi. Yang semoga semua bisa segera terselesaikan ya Besti. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share biar bisa dapetin video berita kecil lainnya cuma di Kata Ani Besti.